Otak manusia memproses sekitar 60.000 pikiran setiap hari, dan lebih dari 80% diantaranya bersifat negatif. Kamu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu seminggu lagi kamu masih ingat. Kamu terlalu peduli dengan hal-hal yang gak penting. Kenapa sih itu bisa selingkuh? Kenapa umur segitu belum married? Kenapa belum haji? Kenapa jalannya pakai kaki kanan, bukan kaki kiri? Stres, terlalu banyak mikir, dan hanyut dalam pendapat yang gak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu. Why? 2 jawabannya. Pertama, karena kamu belum subscribe. Gak bercanda. Yang pertama, karena kamu bukan psikopat. Yang kedua, karena kamu belum menguasai seni untuk tidak peduli. Secara psikologis, manusia memang didesain untuk peduli dengan lingkungan sosialnya. Dalam teori evolusi, kemampuan beradaptasi dengan kelompok adalah kunci untuk bertahan hidup. Dulu, ketika manusia masih hidup dalam suku-suku kecil, berisi hanya puluhan sampai ratusan orang, setiap hubungan sosial sangat penting. Jika seseorang sudah ditolak atau dikucilkan dari sukunya, itu berarti bahaya besar. Tanpa perlindungan kelompok, dia bisa mati di alam liar. Secara biologis, otak kita bereaksi terhadap penolakan dengan cara yang sama, seperti rasa sakit fisik. Itulah alasannya kenapa ditolak atau diremehkan bisa terasa begitu berat. Menurut penelitian, kebutuhan untuk merasa diterima secara sosial adalah kebutuhan dasar manusia. Artinya, kita memang dirancang untuk mencari validasi dan menghindari penolakan. Tapi masalahnya, di era digital ini, kita bukan hanya mencari validasi dari orang sekitar, tapi dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang mungkin gak kita kenal sama sekali. Dan ini jelas melelahkan. Kamu terlalu peduli karena kamu pikir kamu seharusnya peduli. Caramu berpakaian, model rambutmu, apa yang orang lain pikirkan, apa yang lagi tren, apa yang lagi viral, banyak distraksi. Tanpa sadar, kamu diprogram untuk mengukur harga dirimu dengan standar eksternal yang gak sesuai dengan tujuanmu. Tapi coba pikir, berapa banyak energimu yang terbuang untuk berdebat soal duluan ayam atau telur, bagus Marvel atau DC, Ronaldo atau Messi, ngurusin hidup orang lain, rumah tangga orang yang bahkan kamu gak kenal dan gak ada hubungannya sama kamu. Sampai segitunya mikirin sebuah argumen bodoh dari orang random di kolom komentar. Apakah dengan itu hidupmu akan berubah? Apakah itu ngebantu mewujudkan cita-citamu? Tidak, tapi kamu masih peduli. Kamu memilih untuk peduli, and that's the problem. Ada harga yang harus dibayar ketika kamu peduli dengan sesuatu. Energimu, waktumu, kesehatan mentalmu, dan semua itu terbatas. Apalagi kalau kamu peduli dengan banyak hal. Fokusmu terpecah, tujuanmu jadi gak jelas, kamu akan terus-menerus mencari validasi dari orang-orang yang gak penting. Ini pahit, tapi fakta. Kebanyakan orang udah terlalu sibuk peduli dengan kehidupan mereka sendiri untuk mempedulikanmu. So, kenapa capek-capek bikin mereka terkesan? Tapi saya paham, capek yang kamu rasakan itu bukan karena tindakan, tapi pikiran. Kamu biasa memperdulikan hal-hal yang seharusnya gak kamu pedulikan. Oh, kalau gitu gue harus cuek. Iya, kalau perlu. Tapi jangan salah paham. Nggak peduli bukan berarti kita jadi cuek, kasar, masa bodoh sama semua hal atau mengabaikan tanggung jawab. Ini soal fokus, memutuskan mana yang layak kamu perhatikan, mana yang enggak. Ketika kamu berhenti peduli, kamu bisa benar-benar berkonsentrasi ke hal-hal yang jauh lebih penting. Tujuanmu, value-mu, orang-orang yang memang pantas mendapatkan waktumu. Oke, sekarang gimana caranya menguasai seni untuk tidak peduli? Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menentukan prioritas, kamu bisa memilih mana yang layak mendapatkan perhatian dan mana yang cuma buang-buang waktu. Coba pertimbangkan baik-baik, apa yang benar-benar penting bagimu, keluarga, kesehatan, karir. Buat daftar prioritasmu. Kalau ada sesuatu yang menyita perhatianmu dan gak ada di dalam daftar itu, skip. Pendapat orang lain tentangmu, model rambutmu, gaya berpakaianmu, apa yang menjadi kesukaanmu, kenapa kamu belum kerja, belum sukses, belum merit, semua itu tidak penting. Gak akan ada perkataan yang bisa menyakitimu, kecuali kamu mengizinkannya. Jangan bergantung pada like, komentar, atau pujian orang untuk merasa berharga. Value dirimu bukan berdasarkan komentar orang lain, tapi bagaimana kamu bermanfaat untuk kehidupanmu, lingkunganmu,
orang-orang di sekitarmu, dan bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Warren Buffett pernah bilang, perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah bahwa orang yang sangat sukses mengatakan tidak kepada hampir semua hal. Kalau Buffett menerima setiap tawaran yang datang hanya karena takut mengecewakan orang lain, mungkin dia nggak akan sesukses sekarang. Jangan menyetujui sesuatu hanya karena kamu takut mengecewakan orang lain. Kalau sesuatu dirasa nggak sesuai dengan nilai dan prioritasmu, katakan tidak. Jangan merasa bersalah karena menolak sesuatu yang nggak sejalan dengan tujuan hidupmu. Belajarlah berkata tidak dengan tegas, tetapi tetap sopan. Hubungan yang toksik dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh, yang dalam jangka panjang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Lingkungan yang negatif atau orang-orang yang terus-menerus menguras energimu bisa membuatmu mudah lelah, cemas, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Kalau seseorang hanya membawa beban tanpa memberi nilai dalam hidupmu, jangan ragu untuk menjaga jarak. Jangan takut menetapkan batasan. Kamu berhak menentukan siapa yang berhak mendapatkan waktumu. Kehilangan seseorang yang hanya memanfaatkanmu bukan musibah. Justru itu anugerah. Apapun yang kamu lakukan, akan selalu ada orang yang komentar. Mau kamu sukses, mau kamu gagal, sama aja. Mereka tetap akan berbicara. So, let it be. Biarin aja. Kamu nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kamu bisa kontrol bagaimana kamu meresponnya. Anjing akan tetap jadi anjing yang akan menggonggong. Berlalulah. Terimalah kenyataan kalau orang pasti menghakimi. Dan itu sesuatu yang nggak bisa kamu kendalikan. Jadi, fokus aja ke apa yang bisa kamu kontrol. Orang yang terlalu terobsesi dengan hasil akhir cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi dan lebih rentan terhadap stres. Kalau waktu itu Thomas Edison cuma fokus ke hasil dan menyerah di tengah 1000 kegagalan yang harus dia tempuh, mungkin kita masih pakai lilin sampai sekarang. Kamu nggak bisa mengendalikan segalanya. Fokuslah pada proses, lakukan yang terbaik, dan biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tapi sekali lagi saya pengen ngingetin, nggak peduli bukan berarti apatis, kasar, atau egois. Ini bukan tentang, fuck everyone, persetan dengan semuanya. Ini tentang memilih kemana kamu harus memberikan energi dan waktumu ke sesuatu atau seseorang yang tepat. Bukan menjadikanmu orang yang tanpa emosi lantas kamu kehilangan empati dan gak bersimpati ke suatu hal. Kamu masih bisa sangat peduli dengan hal-hal dan orang-orang yang memang penting. Kamu hanya menyingkirkan hal-hal yang gak penting. Kalau dengan menjadi tidak peduli lalu suatu saat ada orang nyinyir atau menyinggungmu karena sikapmu itu, that's their problem, not yours. Kamu gak bertanggung jawab atas perasaan mereka. Oke? Oh, satu lagi. Tidak peduli bukan berarti gak akan bermasalah. Kamu akan bermasalah, bikin kekacauan, menghadapi kritik dan berbagai macam kegagalan. Tapi ketika kamu berhenti peduli, masalah-masalah itu tidak akan melemahkanmu. Kamu akan belajar untuk beradaptasi dan terus maju. Saran saya, waktu dan energimu sangat berharga. Berhentilah memberikannya untuk hal-hal yang gak penting. Itu adalah pilihan, jadi pilihlah dengan bijak. Prioritaskan dengan tegas. So, lain kali kalau kamu stres karena sesuatu yang konyol, ingatkan dirimu sendiri, it's not worth it. Itu gak pantas buatmu. Semoga bermanfaat dan see ya.